wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Reda, Ada, Bu. Bobby, Ada. Ciko. Ada. Nah, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Tadi Doni pulang, Bu. Kenapa Doni pulang? Bolos. Mulai minggu depan jangan bolos-bolos ya, kasih tahu dia. Dan bagi siapapun yang tidak masuk, dimohonkan untuk mengirim surat kepada Ibu ya. Iya. Ya, di sini Ibu akan sedikit mengulas materi minggu lalu sebelum lanjut ke materi hari ini. Ada yang masih ingat kemarin membahas materi tentang apa? Tentang jual beli. Ya, jual beli. Kayaknya pada belajar ya di rumah. Coba Reda, apa pengertian dari jual beli? Jual beli merupakan alat tukar menukar yang diberi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Iya, benar sekali. Coba Rido, hukum jual beli itu apa? Hukumnya diperbolehkan. Iya, kenapa kok diperbolehkan? Kalau halal diperbolehkan, tapi kalau haram tidak boleh. Iya, jadi jual beli merupakan suatu transaksi atau suatu tukar menukar antar penjual dengan pembeli yang mana ada kesepakatan, yaitu yang disebut akad. Hukum jual beli itu diperbolehkan dalam Islam asalkan barang yang dijual itu merupakan barang yang halal. Nah, kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Ada yang tahu materi pembahasan hari ini apa? Riba? Ya, riba. Dibaca ya SKS-nya halaman 20. Ada yang tahu pengertiannya? Suatu tambahan? Nah, jadi riba itu merupakan suatu penetapan bunga atau melebih-lebihkan uang yang sudah dipinjamkan kepada seseorang tersebut dengan persentase pokok yang berbeda sesuai penetapan yang diberikan oleh si peminjam. Nah, riba menurut bahasa berarti jidayah atau suatu tambahan, sedangkan menurut linguistik yaitu suatu yang tumbuh dan besar. Sedangkan menurut istilah itu sendiri yaitu pengambilan harta pokok ataupun modal. Nah, pengambilan harta pokok ataupun modalnya itu secara batil. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang riba. Namun secara garis besar yaitu riba merupakan pengambilan tambahan baik berupa sistem jual beli maupun simpan pinjam dan bertentangan dengan prinsip muamalat Islam. Kan pihak yang meminjam dan akan memberikan keuntungan kepada yang memberikan pinjaman. Nah, seperti orang yang meminjam uangnya kepada seorang debt collector, misalkan dia meminjam uang berjumlah 10.000 akan dikali lipatkan menjadi 20.000, itu akan merugikan bagi yang meminjamnya.
Kita baca bersama-sama ya. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffasin. Yang artinya sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Yang membedakannya yaitu jual beli diperbolehkan dan riba itu diharamkan. Riba itu sebab-sebab riba itu diharamkan yaitu yang pertama, riba akan membuat permusuhan batin karena orang yang meminjam uang apabila dia sudah ditagih dan tidak mampu bayar bunga tersebut akan menyebabkan dendam pada hatinya yang akan menyebabkan orang tersebut bisa berbuat nekat seperti melakukan pembunuhan kepada yang meminjam. Selanjutnya ada tentang orang tersebut akan menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang dimaksud yang kaya semakin kaya itu semisal kayak gini. Orang yang kaya tersebut meminjamkan uang tersebut kepada orang yang tidak mampu tersebut. Dengan bunga yang dia dapat, dia akan semakin kaya. Dan orang yang miskin itu akan semakin miskin karena bunga tersebut. Selanjutnya, orang yang melakukan riba akan menyebabkan orang tersebut menjadi pemalas karena dia hanya akan mengandalkan uang dari hasil riba tersebut. Dia akan merasa tanpa bekerja akan memperoleh hasil yang luar biasa. Riba itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena akan banyak merugikan pihak. Jadi, jika suatu saat kalian sudah menjadi dewasa, jauhilah yang namanya riba. Di sini ada yang bercita-cita menjadi debt collector? Nggak ada, Bu. Ya. Ada yang bercita-cita menjadi pengusaha? Saya. Nah, apabila suatu saat kalian menjadi pengusaha yang sukses, jangan sampai meribakan uang apabila ada orang yang meminjam. Riba itu memiliki beberapa macam atau beberapa jenis ya. Di antaranya ada riba fadli, yaitu tukar menukar antara barang yang satu jenis. Selanjutnya ada riba qardi, yaitu meminjam suatu barang dengan syarat ketentuannya. Ada keuntungan di atas 50% atau bahkan lebih. Selanjutnya ada riba yad, berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima. Dan selanjutnya ada riba nasiyah, tukar menukar barang dengan disyaratkan lebih dari syarat pembayarannya. Bagaimana anak-anak, sudah paham? Paham, Bu. Baik, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok besar. Dari Rizka sampai Reda kelompok pertama, dan dari Rido sampai Tia kelompok 2. Reda bisa maju ke depan membantu Ibu untuk membagikan soal ini kepada kelompoknya. Di sini Ibu akan memberi waktu kalian 20 menit. Siapa yang sudah selesai silakan kumpul ke Ibu ya. Dibacakan di depan. Mulai dikerjakan dari sekarang. Sudah, Bu? Ya. Coba kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Kelompok 1. Ya, maju. Coba bacakan soalnya dan jawabannya ya. Pertanyaannya, hukum riba dalam Islam serta ayatnya. Hukum riba itu diharamkan dan berada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dengan nantinya, sesungguhnya jual beli dan riba adalah sama, namun
pinjaman orang tidak mampu. Ya benar, beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, bagaimana anak-anak sudah paham? Paham. Di sini Ibu ada tambahan soal lagi ya, tapi dikerjakan secara individu. Ada 2 soal. Yang pertama, sebutkan apa yang dimaksud dengan riba. Sudah? Sudah. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis riba. Sudah? Ya. Mengingat waktu sudah mau habis, di sini Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Riba itu dalam Islam sangat diharamkan karena akan merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang meminjam, dan akan memberikan keuntungan kepada orang yang meminjamkannya. Jangan lupa kalian tetap semangat belajarnya dan harus puasanya full. Malu sudah SMA kalau puasanya sampai bolong-bolong ya. Ya. Sebelum Ibu tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.